Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa channel YouTube yang berbahagia, wabil khusus santri Mahat Hamfara dimanapun antum berada, kita lanjutkan kajian Ulumul Quran ini pada pembahasan at-thariqah fit tafsir, metode penafsiran, metode penafsiran Al-Quran. Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Coba hadirin baca ayat berikut. Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Coba kita ulang bacanya. Silakan dibaca masing-masing lalu diangan-angan, diresapi makna-maknanya setiap kata per kata yang ada dalam surah ini. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ayat berikutnya. Khalaqul insana min 'alaq. Dan metode yang sama, silahkan dibaca, lalu diresapi semampu kita apa makna yang terkandung dalam setiap kata dari ayat itu. Hadirin sekalian yang berbahagia, shadaqallahul azim, sesungguhnya ini adalah proses pembacaan ayat yang sebetulnya ada proses penafsiran juga. Ada proses bagaimana memasukkan pemahaman, memasukkan narasi teks yang berisi lafaz dan makna, yaitu ayat Al-Quran ini ke dalam benak kita. Itu. Baik. Ini pengantar, ini muqaddimah. Selanjutnya kita akan bahas beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, perkembangan metode tafsir Al-Quran. Kemudian yang kedua, pokok-pokok metode tafsir Al-Quran. Terus terakhir sebetulnya ada studi tafsir ayat ekonomi. Tapi tidak di pertemuan sekarang. Perkembangan metode tafsir Al-Quran. Penafsiran Al-Quran yang paling baik terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masa sahabat. Pada masa ideal ini, umat Islam memahami Al-Quran berdasarkan 3 hal, yaitu pertama, penjelasan Rasulullah SAW. Artinya ini hadis. Kemudian yang kedua, kaidah-kaidah bahasa Arab. Ini pasti karena Al-Quran berbahasa Arab, dan pada waktu itu bahasa Arab para sahabat, ya, bahasa Arab yang balaghahnya tinggi, kaidah-kaidahnya kuat. Kemudian yang ketiga, akal dalam batas-batas kemampuannya. Seperti apa yang kita lakukan di awal pertemuan tadi, ketika ada ayat, kemudian kita baca, pasti menggunakan akal. Dengan keterbatasan kemampuan akal kita masing-masing. Sebagai contoh, misalnya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sudah langsung paham. Langsung paham. Para sahabat langsung kemudian ini maksudnya perintah untuk sholat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah melalui af'al Rasul. Bahkan Rasulullah mengatakan,
Shollu kama ra'aitumuni usolli. Begitupun Quran surah Al-Maidah ayat 3, hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Sudah jelas. Ini ayat-ayat tentang hukum. Dengan akal dalam batas-batas kemampuannya, mereka memahami ayat-ayat Al-Quran hanya pada objek-objek yang dapat diindera. Misalnya alam semesta. Bukan pada hal-hal yang gaib. Misalnya memikirkan sifat-sifat Allah. Apakah ia menyatu atau terpisah dengan zat Allah? Tidak. Para sahabat pada saat masa ideal itu, pada saat masa-masa yang paling utama, yaitu masa Rasulullah dengan para sahabat, ketika mereka menemukan ayat, menerima ayat Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril langsung kepada Rasulullah SAW, disampaikan Rasul kepada para sahabat melalui batas akal yang mereka mampu, ya mereka kemudian memahami ayat itu apa adanya pada objek-objek yang dapat diindera. Mereka tidak akan menduga-duga perkara-perkara yang gaib, yang tidak bisa diterima oleh akal, yang tidak maklumah sabiqah mereka tidak ada. Tidak akan memikirkan sifat-sifat Allah dalam arti yang sebagaimana diskusi mutakalimin, terpisah atau menyatu dengan zat Allah. Begitu yang mereka lakukan. Ikhwani fiddin rahmatullahi alaikum. Namun sejak generasi tabi'ut tabi'in dan sesudahnya, sejak abad 2 Hijriah, kualitas penafsiran Al-Quran umat mengalami kemerosotan. Hal itu disebabkan karena umat menerima musibah. Ada musibah menimpa, merusak pola pikir umat dalam menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, kemampuan bahasa Arab umat melemah. Sehingga Al-Quran ditafsirkan tidak sesuai lagi dengan kaidah bahasa Arab. Pada abad ini, Islam sudah menyebar, ya semakin luas wilayah Islam, tentu bersinggungan dengan pribumi penduduk asli. Disitulah kemudian ada pengabaian bahasa Arab. Sehingga kemudian kemampuan bahasa Arab umat menjadi lemah. Tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Muncullah bahasa Arab syukyah, bahasa Arab pasaran. Bahasa Arab, kalau bahasa Arab fushah masih bahasa Arab fasih. Bahasa Arab pasaran itu bahasa Arab yang ya bahasa Arab tapi kemudian sehari-hari dipakai, digunakan. Atau bahasa Arab lokal. Allah alam bissawab. Kemudian yang kedua, adanya kebebasan akal dalam memahami Al-Quran tanpa mengenal batas-batas kemampuannya. Semisal membahas kemakhlukan Al-Quran, khalqul Quran. Memang karakter akal manusia itu bebas sebetulnya. Mau berpikir apapun silahkan, tidak ada yang tahu. Bahkan mungkin dirinya sendiri juga nggak tahu berpikir apa. Karakter manusia, berpikir manusia memang bebas. Kalau karakter bebas dalam berpikir ini diaplikasikan pada Al-Quran untuk memahami Al-Quran, liar. Jadi liar. Ya. Sampai kemudian akan membahas sesuatu yang sesungguhnya tidak terjangkau oleh akal manusia. Misal, Al-Quran ini makhluk. Itu. Jadi, Al-Quran ini khalik apa makhluk. Selamanya atau rusak atau makhluk. Padahal Al-Quran itu wahyu, Al-Quran itu kalamullah. Ya sudah sampai di situ saja. Ya. Kemudian yang ketiga, pengadopsian berbagai konsep rusak dari filsafat Yunani, lalu menggunakannya untuk menafsirkan Al-Quran. Misal, digunakannya filsafat, kemudian digunakannya hermeneutik, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya.
Iwan fillah rahmatullahi alaikum, selanjutnya pokok-pokok metode tafsir Al-Quran. Secara umum ada dua, maksur dan ro'i. Maksur itu asar, ya, ada dalam menafsirkan Al-Quran itu ada hadis-hadis yang disajikan, ada asar-asar sahabat, makalah-makalah ulama yang dipakai untuk menafsirkan Al-Quran. Misal metode maksur ini contohnya adalah tafsir Ibnu Katsir. Di tafsir Ibnu Katsir itu ayat kemudian ditafsirkan beberapa hadis. Hadis ada juga qaul ulama. Kemudian metode yang kedua adalah ar-ra'i. Metode ar-ra'i, pendapat ulama, pendapat mujtahid, pendapat orang alim. Nah, ar-ra'i ini contohnya adalah tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu ayat datang kemudian biasanya di dalam kurung ini pendapat ulama itu. Meskipun pendapat, tapi yang berpendapat bukan sembarang orang, yaitu ulama. Dia adalah ulama yang berpendapat. Kemudian ada metode penafsiran Al-Quran berikutnya secara khusus adalah pertama bahasa Arab sebagai penafsir Al-Quran. Kemudian yang kedua, akal dalam batas kemampuannya sebagai penafsir Al-Quran. Yang tiga, menjadikan muhkam sebagai hakim bagi mutasyabihat. Yang keempat, memperhatikan hubungan ayat sebelum dan sesudahnya. Yang kelima, mentarjih dalalah makna yang berbilang. Kita jelaskan masing-masing. Menjadikan bahasa Arab sebagai penafsir Al-Quran. Tidak mungkin seseorang bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar tanpa memahami bahasa Arab. Sebab Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Quran Surah Yusuf ayat 2. Jelas ya bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab. Maka ketika mau memahami Al-Quran, mau menafsirkan Al-Quran, tidak bisa tidak menggunakan bahasa Arab. Sehingga menjadikan bahasa Arab sebagai penafsir Al-Quran. Prosedur pemaknaan dengan bahasa Arab adalah sebagai berikut. Yang pertama, suatu ayat hendaknya lebih dulu ditafsirkan menurut hakikoh syariah. Misal, kata sholat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakah, harus ditafsirkan secara syar'i sebagai sholat yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aqimu shollu kama ra'aitumuni usolli. Itu karena secara syar'i sholat itu adalah aktivitas perkataan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sekalipun makna asal sholat secara bahasa adalah ad-du'a. Doa. Orang sudah berdoa berarti sudah sholat. Wah, bahaya ya. Kalau sudah ada makna syar'inya, kembalikan kepada makna syar'i. Itu. Agar tidak liar. Kemudian B, jika tidak ada makna syar'i, hendaklah ayat ditafsirkan menurut hakikoh urfiyah. Jika makna hakikoh urfiyah juga tidak ada, maka baru ditafsirkan menurut hakikoh lughawiyah, yaitu makna hakiki sebagai makna asal bahasa. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Quran surah Fatir ayat 28. Pada ayat ini kata an-nas wa minan nasi, an-nas diartikan sebagai Adam alaihissalam dan keturunannya, Nabi Adam dan anak cucunya. Ini hakikat lughawiyah. Hakikat lughawiyah. Karena makna syar'i tidak ada. Makna urfi ya tidak ada. Secara bahasa memang anas itu ya begitu manusia. Hakikat lughawiyah. Sementara kata al-an'am diartikan onta, sapi dan domba. Ini hakikat lughawiyah. Tapi kata ad-dawab diartikan binatang yang berkaki 4. Ini hakikoh urfiyah. Tidak diartikan binatang yang melata di bumi. Kalau
Ad-dawab itu binatang yang melata di bumi, ini hakikah lughawiyah. Tapi dimaknai hakikah urfiyah itu binatang yang berkaki 4. Sebab hakikah urfiyah menurut bahasa Arab harus didahulukan daripada hakikah lughawiyah. Yang pertama berarti hakikah syariah, yang kedua hakikah urfiyah, yang ketiga hakikah lughawiyah. Kemudian jika suatu ayat tidak dapat ditafsirkan dalam ketiga makna hakikinya, baru makna majazi, ya gitu kan. Makna hakiki tadi secara tertib, ya secara tertib pertama hakikah syariah, yang kedua hakikah urfiyah, yang ketiga hakikah lughawiyah. Tapi kalau secara hakikah tidak bisa ditafsirkan, tidak dapat ditafsirkan, maka menggunakan makna majazi, yaitu makna sekunder. Setelah makna primer tidak dapat digunakan dalam pengertian aslinya. Misal, kata wajihun dalam ayat yang berbunyi wa yabqa wajhu rabbika, Quran surah Ar-Rahman ayat 27, kata wajihun tidaklah tepat jika diartikan dalam makna hakikinya, yaitu wajah. Dan tetap kekal wajah Tuhanmu, wajah. Kalau disebut kata wajah, selalu yang muncul dalam pemahaman itu adalah ya wajah. Ada 2 mata di situ, ada hidung, ada mulut. Padahal bagi Allah itu tidak mungkin. Maka kata wajah dialihkan menuju makna majazinya, yaitu zat. Sehingga makna ayat menjadi dan tetap kekal zat Tuhan. Wa yabqa wajhu rabbika, dialihkan ke makna majazi bahwa wajhun itu adalah zat. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Suatu ayat dapat ditafsirkan dengan mengetahui istiqoq, yaitu proses derivasi berbagai kata yang berasal dari sebuah akar kata. Misalkan kata rohmah, rohim, rohman yang berasal dari kata rohimah. Misalnya kata rohman dalam Quran surah Al-Isra ayat 110 artinya adalah kasih sayang yang banyak. Al-kathirur rohmah. Yang masih satu makna secara umum dengan akar katanya, yakni rohimah. Suatu ayat, kemudian berikutnya, suatu ayat dapat ditafsirkan dengan mengetahui ta'arib. Misalnya kata sundus, istabarok, yang berasal dari bahasa nabatin atau nabatiyah. Kedua kata itu dapat diberi makna oleh orang Arab mengikuti makna aslinya dari bahasa ajam non-Arab, yaitu sundus berarti sutra halus, sedang istabrok berarti sutra kasar. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Pokok-pokok metode tafsir yang kedua adalah menjadikan akal yang terbatas untuk penafsiran Al-Quran. Akal hanya dapat berfungsi jika objek yang dipikirkan adalah fakta yang dapat diindera. Jika yang dipikirkan bukan fakta yang dapat diindera, berarti akal sudah melampaui batas kemampuannya. Karena itu, perkara-perkara yang gaib tidak dapat dibahas menggunakan akal, melainkan harus menggunakan sarana lain, yaitu dalil nakli, berita yang dinukil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya adalah kata kalamullah dalam Quran surah At-Taubah ayat 6. Jadi Allah sendiri telah menyebut bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Tidak perlu diperdebatkan apakah ini makhluk atau khalq, ya. Ini kalamullah. Maka tidak perlu dibahas lagi mengenai kaifiyah, cara Allah berkalam itu. Ya, sebab pembahasan ini sudah berada di luar kemampuan akal manusia. Kemudian yang ketiga, metode tafsir Al-Quran menjadikan muhkam sebagai hakim dari ayat-ayat mutasyabihat. Sebagaimana dalam Quran surah Ali Imran ayat 7. Maka muhkam menjadi hakim penentu bagi makna-makna mutasyabihat. Sebagai contoh misalnya wajhun dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 27. Adalah mutasyabih. Ya, kata wajhun ini tidak dapat diartikan wajah. Tapi tidak seperti wajah. Ini gimana membayangkannya. Ya. Kenapa? Karena tidak bisa, karena ayat ini ayat mutasyabih. Sebab pemaknaan ini masih tetap mengikuti arti hakikinya, ini wajah. Padahal akidah Islam tidak membolehkan adanya tasybih.
penyerupaan antara Allah dengan makhluknya. Jadi kata wajihun wajib dipalingkan ke arah makna majazinya karena ada ayat muhkam. Ya. Asyura ayat 11. Laisa kamislihi syai'un. Sebagai hakim yang tidak membenarkan makna hakikinya. Kemudian yang keempat, menafsirkan dengan memperhatikan hubungan antara ayat, ya, ayat sebelum dan sesudahnya. Misalnya di Quran surah Al-Baqarah ayat 3 sampai 5 adalah ayat yang menerangkan ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri orang muttaqin yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, yang ayat kedua. Ya, Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Muttaqin itu apa? Dijelaskan berikutnya. Alladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ya, alladzina yu'minuna billahi. Itu ya yang di Quran surah Al-Baqarah awal-awal itu. Kedua kelompok ayat memiliki hubungan bahwa orang beruntung. Jadi al-muttaqin itu beruntung. Muflihun, orang yang beruntung. Dicirikan dengan iman dan amal soleh. Dicirikan dengan iman dan amal soleh. Alladzina yu'minuna wa amilus solihah. Kemudian yang kelima, menafsirkan dengan mentarjih dalalah makna yang berbilang. Satu ayat hendaknya memiliki satu makna saja. Jika ada kemungkinan beberapa makna, maka ditarjih. Contohnya, arti alif lam mim awal Baqarah, awal surah Al-Baqarah, alif lam mim, ini maknanya bermacam-macam, harus ada pentarjihan. Yang tepat adalah nama surah Al-Baqarah. Menurut Syekh Atha Abu Rastah. Kesimpulannya, ada 5 tahapan, 5 proses secara tertib dalam menafsirkan Al-Quran. Metodenya pertama, bahasa Arab. Kemudian yang kedua, akal. Yang ketiga, menjadikan muhkam sebagai hakim atas mutasyabihat. Yang keempat, memperhatikan hubungan ayat sebelum dan sesudahnya. Yang kelima, mentarjih dalalah makna yang berbilang. Wallahu a'lam bimuradi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.